Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 10 Kelurahan Margarahayu, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua PHBI Kanda Kami Nasir, Damiati dan anggota, yang kami hormati Pak Khotib Al-Ustadz Zulfi Asdahi, maksud kami SPDI, yang kami hormati Kanda kami Bambang Rubianto selaku anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, Bapak Haji, Ibu Haja, serta jemaah insya Allah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat bersalam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Puji serta syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan dan dengan tanggal 17 Juni 2024. Baik jemaah hadirin yang kami hormati, inilah dia susunan acara Kelurahan Margarahayu, Kecamatan Lubuk Linggau 2, Kota Lubuk Linggau. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu laporan hewan kurban yang kami minta perkenan kepada Pak Buatirus. Laporan berikutnya, laporan dari Ketua Panitia, nanti kami minta perkenan kepada Pak Nasir Damiati. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha yang nanti kami minta kepada Pak Ustadz Zulfi Asdahi SPDI bertindak sebagai khotib dan imam, dan bertindak sebagai Bilal kami minta perkenan kepada adinda kami Iwan F. Untuk acara yang berikutnya yaitu silaturahmi di antara kita, dan yang terakhir nanti kita jam 9 akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itulah acara-acara kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita adalah Al-Quran, bila dibaca menyejukkan hati. Selamat Hari Raya Kurban, semoga amal ibadah diterima ilahi, dan insya Allah kita semua akan menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Ketika berkorban, kita juga sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan ikhlas. Pengorbanan yang kita lakukan akan selalu diingat dan dihargai oleh Yang Maha Kuasa. Idul Adha mengajarkan kita untuk cara menjadi manusia yang lebih peduli terhadap sesama. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk acara berikutnya yaitu laporan hewan kurban. Untuk itu kami minta perkenan kepada Pak Martinus untuk memberikan laporan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 10 Kelurahan Margarahayu, yang kami hormati Bapak Ustadz Khotib merangkap nanti imam, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Muhajirin, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dirahmati Allah. Kami tidak akan terlalu panjang untuk menyampaikan laporan hewan kurban di RT 10 Kelurahan Margarahayu. Adapun laporan hewan kurban secara singkat kami sebutkan nama, tidak sebut bin maupun binti. Pada waktu pemotongan hewan nanti baru
disebutkan A bin B binti. Baik Bapak Ibu Saudara jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati, kami laporkan sapi satu arisan dari bapak-bapak. Yang pertama Pak Rodiman, yang kedua Pak Zainal Asman, yang ketiga Pak Sawaludin, yang keempat Bapak Haji Jauhari, yang kelima Bapak Muhammad Nasir Dimyati, yang keenam Bapak Idrus Enlu, yang ketujuh Bapak Edi Darmawan. Kemudian sapi dua arisan dari ibu-ibu. Yang pertama Sumiati, yang kedua Fatimah Azharam, yang ketiga Masitoh, yang keempat Tasmia, yang kelima Napiah, yang keenam Nyayu Fitriana, yang ketujuh Yanti Kurniasari. Kemudian sapi tiga Repo Rizal Martinus Usman, yang kedua Azwar Effendi, ketiga Hengki Mugwandi, keempat Heri Simbat, yang kelima Denny Destriansa, keenam Bapak Martina, ketujuh Aris Irfansa. Kemudian sapi keempat, satu Pak Paguarang, kedua Hadi Samjaya, ketiga Idam Kurniawan, keempat Andi Rahman, kelima Elita Diansa, keenam Elisa Marsia, ketujuh Siti Aras Siregar. Kemudian hewan kurban kambing Bapak Ibu, satu M. Reza Mursali, dua Arkan Wijaya, tiga Junhar, empat Hasan Utomo, lima Yoga, enam Imron, tujuh Tohari Kardi, delapan Triparudi, sembilan Murtati, 10 Sofiati, 11 Anggi Tri Oktavia, 12 Marhama, 13 Awak Kapi. Jumlah hewan kurban sapi 4 ekor, jumlah hewan kurban kambing 13 ekor. Masing-masing peserta kurban baik sapi maupun kambing menerima 3 kupon. Jadi ada kupon merah untuk sapi baik bapak dan ibu, kemudian kupon kuning untuk kambing, dan kupon putih untuk warga RT 10 Kelurahan Margarayu. Karena ada yang tanya kenapa ada kupon merah maupun kupon kuning, kami hanya menerima kupon putih. Jadi kupon putih itu khusus untuk warga RT 10 dan sekitarnya, kupon merah untuk peserta kurban sapi, dan kupon kuning untuk peserta kambing. Kemudian kupon yang kami bagikan untuk hari ini jumlah 390 bungkus baik sapi maupun kambing. Insya Allah nanti pukul 9 kita mulai motong, dan pembagian nanti kurang lebih pukul 12 ke atas. Demikian Bapak Ibu saudara hadirin jamaah Idul Adha yang kami hormati, laporan hewan kurban yang kami sampaikan. Insya Allah tahun depan kita akan bertambah maupun sapi dan hewan kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan hewan kurban yang disampaikan oleh Pak Martinus. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Ketika kita mampu berkorban, kita juga mampu mendapatkan keikhlasan hati. Kebahagiaan sejati datang ketika mampu berbagi dengan sesama. Ketulusan hati dalam berkorban akan mendatangkan keberkahan yang tiada tara. Ketulusan hati dalam berkorban merupakan wujud cinta kita dan pengorbanan yang sungguh mulia. Momen Idul Adha mengajarkan kita tentang arti sejati, keikhlasan dan pengorbanan. Ketika kita mampu merasakan sakitnya kehilangan, kita juga mampu menghargai anugerah yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk acara berikutnya yaitu laporan Ketua PHBI yang akan disampaikan oleh Kanda Nasir Damiati. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, wabil khusus Al-Ustadz Juwalfi Asladi SPDI sebagai khotib sholat id kita. Perlu diketahui bahwa Pak Juwalfi ini pimpinan pondok pesantren Mahjatul Ilmi di Desa Pedang, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Asoka 3 ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Semoga niat kita, langkah kita, ayunan kaki kita dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh dan ibadah kita laksanakan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya dan sepantasnya kita jadikan teladan panutan sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia, saya sebagai ketua panitia mewakili dari segenap panitia yang lain akan menyampaikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Satu, kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga segala amal ibadah kita serta hajat dan niatan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kami akan menyampaikan tentang laporan penerimaan hewan kurban. Pada kesempatan ini, hewan kurban yang telah kami terima hingga saat ini berjumlah 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Dan pendapatan uang dari biaya operasional yang pendistribusian sebesar Rp2.908.000, yang mana biaya operasional ini kami gunakan untuk pembelian peralatan pengolahan hewan kurban serta untuk pendistribusian dan lain-lain. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami untuk kami terima dan kami distribusikan kepada jemaah. Semoga kurban yang Bapak Ibu laksanakan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai panitia dapat menjalankan amanah yang Bapak Ibu berikan dengan sebaik-baik mungkin. 4. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin barangkali nantinya ada dalam pengelolaan pendistribusian hewan kurban ada yang tidak tepat atau tidak terdapat, tidak sesuai dengan harapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, atau barangkali dari pendistribusian atau bagian kupon ada kesilapan kami dan masih ada antara bapak-bapak dan ibu-ibu belum dapat kupon. Bapak Ibu dapat menghubungi saya atau kepada lainnya. Dan tentunya saran dan masukan serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan agar kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki semoga pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban
nantinya berjalan lancar hingga sampai selesai. Kelima, mungkin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang bekerjasama untuk terlaksanakan penerimaan, pemotongan, dan pendistribusian hewan kurban pada tahun ini. Harapan kami semoga jerih payah kerja dan sosial para panitia dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mendapatkan keriduannya. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan selaku ketua panitia penerimaan dan pendistribusian hewan kurban pada tahun ini. Terima kasih kami haturkan atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kehilapan. Akhir kata, saya mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saatnya kita pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk itu kami minta perkenan kepada Pak Ustadz Zulfi Asyadi SPDI, kami persilakan. Allahu Akbar, Allah. Belasan dulu. Jadi diminta suruh menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Idul Adha Idul Adha tak konsen. Jamaah salat Idul Adha RT 10 Kelurahan Marga Rahayu Kota Lubuk Linggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat diminta oleh panitia PHBI untuk kita sebelum melaksanakan sholat Id ini menjelaskan kepada jemaah sekalian, hanya sekedar mengingatkan. Saya yakin insyaallah kita semua sudah bisa semua. Sholat Id ini adalah sholat sunnah muakkad. Pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya, berjumlah 2 rakaat. Yang menjadi perbedaan yaitu di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita bertakbir 7 kali. Di sela-sela takbir itu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal sebelum membaca Al-Fatihah. Untuk niatnya insyaallah kalau yang bisa bahasa Arab silakan, kalau tidak bisa cukup dalam hati niat aku sholat Id 2 rakaat sunnah mengikut imam karena Allah. Kalau yang lafalnya usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah kita sholat Id 2 rakaat, habis tasyahud akhir, habis salam, jangan beranjak kemana-mana, kita mengikuti khutbah Idul Adha. Setelah itu baru kita bersalam-salaman dan bersilaturahim. Kira-kira cukup saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu sunnah
عامة لعيد الأضحى صلوا لله. Sufukum tamam sholat, tamam sholat rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan safnya. Iya, benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. أكبر. سبحان الله. أكبر. سبحان الله. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini, marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Maka yang amat sering kita gunakan untuk maksiat ini, masih Allah berikan kesempatan untuk kita melihat kebesaran dan kekuasaannya. Mulut yang biasa, yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain ini, Masya Allah berikan kesempatan untuk berzikir mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua mampu, tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat. Ia bukan sekedar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkannya, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Allah. Tapi pada kenyataannya seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan-akan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan-akan Allah tidak bisa melihat kita. Seakan-akan malaikat tak mampu mencatat amal kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat amat sangat dilarang, tapi terkadang dengan gagah berani
kita meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kebahagiaan kita, melupakan dan melenakan kebahagiaan orang tua kita. Kita sadar dan paham bahwa saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama. Tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sedangkan ada saudara kita dan atau kerabat kita yang kelaparan di luar sana. Kita dengan santainya menghambur-hamburkan uang, tapi ada kerabat kita yang bahkan harus hutang sana, hutang sini, hanya sekedar untuk memakan sesuap nasi. Kita pikirkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sadar atau tidak sadar, kita justru melanggar perintahnya. Kita menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat, kesalahan yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar, yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istrinya Siti Hajar. Hari berganti hari, musim pun berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tubuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, anakku, aku sayang engkau wahai anakku. Tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panas terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah perintah yang mudah. Ini perintah yang berat dan teramat sangat berat sekali. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga yang berpendapat mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sepakat untuk melaksanakan perintah penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan kepada ayahndanya, "Ya abadi, usdud ribati hatta la at-tariba waqfuf anni thawbaka hatta la yatanasaru 'alayha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asri marra as-sikini ala halqi liyakuna ahwana lil mauti alayya fa idza ataita ummi faqra 'alaiha salama minni." Wahai ayahanda, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa bergerak. Singkirkan lengan bajumu agar darahku tidak mengotori bajumu, yang jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagi Ananda, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali kepada ibunda, sampaikan salam Ananda, salam kasih sayang Ananda kepada ibunda tercinta. Tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah, pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil. Dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing gibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama-sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita, Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% saja dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah manusia. Betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali sholat yang hanya beberapa menit saja kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat pada 5% tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini tak ada, bahwa kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda akan keindahan dunia. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapatkan, kita seakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan agar harta disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dizakatkan, agar harta kita dikorbankan. Kita enggan, kita merasa sayang, kita banyak berpikir ini dan itu, padahal semua apa yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami umatmu penuh dosa. Kami sadar kami pantasnya masuk ke dalam neraka, ya Allah. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak akan ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka, ya Allah.
Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa kasih sayangmu ya Allah, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Hikmah kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut dengan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak takut kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tetapi sesulit apapun dan sesusah apapun, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia lalu melupakan pendidikan agama anak-anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia. Dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan dirinya untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang kita ambil hikmah bahwa setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim yang jelas-jelas Khalilullah, kekasih Allah, Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim pernah diuji untuk menyembelih putra semata wayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan masih amat banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti memiliki ujian masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit. Ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan. Ada di antara kita diuji dengan kegagalan. Ada yang di antara kita diuji dengan berpisah dari keluarga, rumah tangga berantakan. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafat ayah ibunya, ditinggal wafat anaknya, hidup terasa hampa karena seorang yang tersayang tak lagi ada menemani kita sehari-hari. Apalagi di suasana Idul Adha seperti ini. Kita tak ada lagi, yang tak ada lagi memiliki ibu akan teringat akan kasih sayang ibu kita. Kita yang tak punya ibu lagi akan teringat akan kelembutan ibu kita. Kita akan teringat bagaimana ibu kita menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang tak punya ayah akan teringat dengan keikhlasan dan perjuangan ayah mencari nafkah. Teringat bagaimana ia berangkat pagi mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah. Tapi para hadirin, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita, takkan melewati batas kemampuan kita. Sebagaimana Allah berfirman,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ingat juga para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan. Ujian terkadang juga berupa kesenangan, kebahagiaan dan kemewahan. Dan justru sering sekali ujian yang kebahagiaan itulah yang membuat kita terlena. Bisa jadi kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup kita sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita merasa tak perlu bersedekah karena harta yang kita miliki seakan murni usaha kita. Terkadang kesibukan, kebahagiaan, kesenangan duniawi melupakan kita akan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Padahal hadirin rahimakumullah, tak ada satupun di antara kita yang akan hidup kekal di dunia ini. Kita semua pasti akan sampai pada satu waktu di mana tubuh kita tak bisa lagi bergerak, jantung kita berhenti berdetak. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami penuh dosa. Kami sering lalai akan perintah-Mu ya Allah. Justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kepada kami gunakan untuk maksiat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, soleha ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami di antara kita saling Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa pemotongan Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang kami hormati, kita foto bersama dulu bersama Pak Ustadz. Yuk kita foto dulu kepada Pak Ustadz Pak Zulfi Asyadi. Kami persilakan untuk mengambil tempat, kita foto bersama dahulu. Dan kami pun mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati bahwa kita nanti jam 9 untuk berkumpul kembali di sini dalam rangka pemotongan hewan kurban. Terima kasih. Ayo Pak Ketua, kita foto dulu. Kanda Nasir, Pak Haji, Bu Haji. Oh ya, boleh. Silakan. Aku merok dulu. Aku merok. Kamay lên, kamay được cơ. À vì Dong. Apa? Mana gue ya panio? Video kan, video kan. Jadi ya gue. Enak, video chơi cả. Dư nè, được nhiều quả dư nè. Quả nam bươn nè. Mọi này.
Kalau aja ya lah kau mau beli. Tahu. Dia ngabi dia nak ngabi tu. Awak suka. Nak kenyang. Ada gulir. Jangan harga gulir, Cok. Bar satu gitu. Dari 700 itu 200 nabi. Ada nak kamu tu kau dah. Kau sama tu dah. Mana ada duduk di mana ni? Ngati diri ni taruh. Tak, pertama tak belum ada. Enggak ada bergaya standar. Walaupun standar. Saya kaya. Dia nak tak. Kami. Ni apa? Nunggu ba? Ba, sila ba wala. Ba, no. Aquí ya. Lo như gì mà nhiều mà. Có. Oh. Paglamin di selfie. Teh. Pokok-pokok apa terasa raya dengan takbiran sudah ada. Tabu. Oh mau bisa ni. Kena tabu mau maga lipo je. Ah, pas mangga tengah-tengah kota. Kalim dia satu tengah mangga tengah kota telang raya. Sudah hari raya. So batu buat liburan pasti bambun. Tabu gi raya kat Tahu liburan. sih pakai. Raya nah. Yang raya. Kalau kutu awak beda so itu tun kelai ni. Ngiling mereka. Raya ji. Raya Jui bawa je dalam. Awak balik Hari Fitri Hari Lui. Ramen. Motor kameramen, awak ai jaga kameramen. Ya, dia. Jangan dari kau, belakang lagi. Dah aku ada dengan atau dah. Anak nak lalu agak. Bisa lawan. Bisa lewat. Oh, Lagi beli. Dah boleh ke pesawat. Nak ada ke dia lalu dengan lewat ni. Kameramen, awak yang Tức là cái cọ đây. Cọ đây này. Cọ mua tên mình à. Chứ là cái dầu. Let's go. merah. Oh. Pagi
Dah dah. Haji bila yang mana? Ah, lu, lu. Lu. Demikian secara langsung kita liputan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di RT 10 Kelurahan Marga Rahayu, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan musim haji tahun mendatang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berwukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.